Tata ibadah Minggu HKBP Resort Helvetia, Minggu kelima setelah Trinitatis, 12 Juli 2020. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini sebahagian jemaat masih tetap bersekutu di rumah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 112 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 258 ayat 1.
yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 162 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, orang yang berdosa ini. Menyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 2.
kita pada minggu hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku Pende nomor 826 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, terima kasih buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayat 42. Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan adalah ngerumpi atau menggosip, dan bisa dilakukan berjam-jam. Apa yang dibicarakan saat ngerumpi atau menggosip kebanyakan adalah kekurangan dan kesalahan orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Kita cenderung cepat melihat kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu merasa lebih baik, lebih sempurna dari orang lain. Kita menganggap diri paling benar. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan. Yesus memberi pengajaran kepada banyak orang, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat, yang suka menunjukkan kesalahan orang lain dan mudah menghakimi. Mereka menganggap diri orang saleh dan merasa tahu banyak kebenaran. Itu adalah gaya hidup yang munafik. Saudara yang terkasih, Yesus mengibaratkan orang yang selalu mencari kesalahan pada orang lain dengan tidak menyadari kekurangannya itu, seperti orang buta yang menuntun orang buta dan menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Maka perintah yang tegas diberikan Tuhan Yesus dengan perkataan, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau jelas akan melihat. Kita harus memeriksa diri kita sendiri lebih dahulu, mengintrospeksi perbuatan sendiri, barulah kita menilai orang lain. Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat secara mata jasmani apa yang terjadi di sekelilingnya. Dan apabila orang buta menuntun orang buta lainnya, bukankah keduanya akan terperosok? Demikianlah orang-orang Farisi yang buta secara rohani, yang suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah, dan sepertinya mereka melakukan hukum-hukum Taurat, namun sebenarnya mereka melakukan hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merasa diri lebih suci, lebih benar. Maka dikatakan melalui nas ini, kita celipkan dulu mata kita, maka kita bisa menuntun orang lain. Saudara yang terkasih, belajarlah dari kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti dan berjalan di jalan yang benar. Dan ketika kita melihat yang tidak benar, kita mampu untuk menuntun dan membawa berjalan ke dalam firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi penuntun-penuntun yang baik bagi banyak orang. Penuntun yang baik adalah yang menghidupi apa yang dipercayai. Manang makanguluhun aha nahina porsianna. Bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dari sikap dan perbuatan. Saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk membuang balok yang ada di mata kita sebelum mencoba mengeluarkan serpihan kayu yang ada di mata orang lain. Kita melihat dengan jelas siapa kita, dan kita mau pertama untuk dibaharui. Ungkapan ini merupakan teguran keras kepada kita manusia yang sering menjadi hakim bagi sesama. Bagaimana kita mau mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, padahal balok di dalam mata kita tidak kita keluarkan terlebih dahulu. Menyadari kelemahan dan mengubah diri terlebih dahulu merupakan langkah yang sangat tepat sebelum menegur orang lain. Dengan demikian kita belajar rendah hati dan semakin dewasa. Sadar akan keterbatasan kita membuat kita semakin maju dan berkembang di dalam iman. Karena hanya ada satu hakim bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita semua saudara yang harus saling menuntun. Kita sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi kita belajar dari seorang yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang datang kepada manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dapat kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 7. Dan mengatakan bahwa ia sendiri satu-satunya jalan dan kebenaran. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan yang benar atau masih belum kita lakukan? Dan apakah kita sudah menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain? Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dewasa di dalam iman, semakin baik. Yesus adalah guru dan teladan yang harus kita ikuti. Dan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita supaya kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu. Engkau sudah mengajar, mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami mau Tuhan baharui, supaya kami senantiasa menjadi teladan bagi orang lain, sehingga kami boleh menuntun orang yang jauh daripada Tuhan semakin dekat kepadamu. Kuatkan kami Tuhan di dalam Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan
boleh tinggal di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang mencurahkan sukacita bagi mereka, Tuhan yang memberkati setiap keluarga, dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh bersukacita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.